dipersembahkan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Sesungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahan selainnya. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Masya Allah. Jadi saya maksud dari ayatnya Allah Maha Penyantun itu bentuknya dalam bentuk apa aja dalam kehidupan kita nih sayang? Allah itu Maha Penyantun ya. Benar-benar Dia memberikan waktu bagi kita untuk bertobat. Tidak langsung menghukum kita dan memberikan kesempatan. Bahasannya masih luas banget, tapi kok izin sapa pemirsa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara sahur kesayangan kita semua insya Allah, yaitu Asmaul Husna di Metro TV. Kali ini kau bareng si kembar nih, sama mama cantik. Alhamdulillah. Dan mereka juga adalah bukti Allah Al-Halim, Maha Penyantun. Oh, ya Masya Allah. Kan sekali lagi ya. Ini amat sangat bisa diterapkan di rumah tangga ya. Karena di rumah tangga pasti akan aja ada salah paham. Bawel sekarang mah nih pengen ikut ceramah ya. Di rumah tangga itu pasti akan selalu ada yang namanya salah paham. Kalau kita tidak menerapkan sifat al-halimnya Allah dalam kehidupan kita, maka ini jelas banget sih. Maka masalah dikit huru hara. Baru nikah 52 hari nanti langsung pengen cerai misalkan. Baru nikah baru 1-2 hari nanti naudzubillah pengen langsung udahan. Ya. Sedangkan nikah itu yang membuat mereka saling bersabar, bisa sampai langgeng, oh ini lepas dia kejar-kejar sendiri. Ya. Bisa saling bersabar, itu bukan karena cantiknya nggak pudar-pudar, bukan karena gantengnya nggak hilang-hilang, bukan karena hartanya nggak habis-habis, karena itu semua mudah sekali diambil oleh Allah. Tapi justru karena ya sudah, akhirnya ada perasaan halim, nyantun, terima, ngampunin, maafin, ya. Ini ada pendapat nih, menurut Imam Al-Khattabi, ia penyabar yang tidak terkalahkan oleh sifat marah dan tidak pula dibodohi oleh kebodohan, serta merugi oleh orang yang berbuat maksiat kepadanya. Lihat, jadi Allah dibikin marah sama umatnya nih, sama hambanya, tapi juga Allah, yaitu dia, masih ngasih kesempatan, ya. Jadi setiap kali Buya tanya nih, setiap kali ada orang yang mohon maaf ya hancur dunianya karena judi misalkan. Terus begitu ditanya, kamu sampai hancur, bangkrut, kehilangan segala-galanya gini, ini judinya baru pertama kali? Enggak, udah berkali-kali, udah nggak bisa dihitung. Karena memang dosa itu kalau terus-menerus dilakukan pilihannya cuma 2 sayang. Ingat gak yang Papa suka bilang? 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matikan saat sedang bermaksiat. Ya Allah. Ya, karena kan memang kok dibuka sih aibnya, Allah senang banget Bapak ngebukain aib orang, bukan. Karena ada orang yang Tuhannya mulut orang. Jadi ketika maksiat dia nggak ketahuan, pas ketahuan baru pengen berhenti gara-gara dihujat oleh netizen, ya sudah bisa jadi mulutnya orang. Itu Tuhan nih. Tapi kalau udah ketahuan pun masih dia buka lagi, lakukan lagi. Kadang ada yang dikasih contoh. Ini pernah terjadi, pejabat daerah, kalau nggak sebut daerah dan tempat lah ya. Tapi orang yang punya jabatan ini meninggal di hotel murahan remah-remang pinggir jalan tanpa busana dengan sesama laki-laki. Ya Allah. Alhamdulillah. Begitu dicek ternyata istrinya udah tahu, anak-anaknya udah tahu, orang terdekatnya udah tahu. Jadi udah pernah dibuka. Udah pernah dihujat, masih diulangin terus. Mau nggak mau Allah kasih contoh satu kayak begitu, tapi bisa jadi membuat 1000 orang jadi mau berhenti maksiat. Jadi kalau ada pasangan itu sayang, kadang kan lagi banyak ini terjerat pinjol sama judol. Apakah itu bentuk dia nggak yakin kalau Allah itu Al-Halim ya, Maha Penyantun? Betul sih. Papa pernah ditanya ya, bahwa apa yang bikin kayak judol itu masih ada, masih laku. Sederhana sih. Kenapa dia main? Nggak takut sama Allah, udah. Nggak yakin sama Allah. Karena kalau dibilang, ini kita main judul karena masalah ekonomi, izin ya. Ada orang yang Koko tahu dia mending milih mati daripada ngambil yang haram. Ya. Tapi Masya Allah ketika akhirnya keyakinan itu ada, berani tuh dia nggak ngambil main judi. Nah ketika main judi ya itu dia. Dia nggak yakin bahwa Allah itu maha ngejamin rezeki sampai akhirnya berani ngambil yang Allah tidak sukai. Ya. Begitu juga ketika misalkan kita tidak menerapkan itu dalam hal apapun ya. Rumah tangga, kerja, nanti apa-apa kerja, wah pecat,
kalau jadi bos. Kalau nggak tahu nggak kuat nahan, resign. Semua serba nggak ada yang tahan lama gitu. Nikah juga sama, udah cerai aja, udah cerai. Jadi kayak sumbu pendek gitu. Jadi ketika sumbu pendek ada masalah, lupa kalau Allah aja Al-Halim Maha Penyantun. Kok kita manusia nggak mau meneladani itu sifat-sifat mulia itu ya sayang. Jadi apa-apa tuh kayak sumbu pendek. Oh ya udah resign aja. Oh ya udah cerai aja gitu ya sayang. Bahkan pernah ada ya kisah ya, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah suatu ketika waktu Aisyah difitnah selingkuh ya, di hadisul ifki, ini kisah tentang fitnah yang ke Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kan salah satu yang nyebarinnya itu adalah istilahnya ART-nya atau pembantunya Abu Bakar yang ngebantuin Ibunda Aisyah. Maka ketika tahu bahwa ternyata dia ikut ngomporin, jadi akhirnya dipecat lah istilahnya. Nggak pengen dikasih lagi, nggak pengen dinafkahi lagi kepada itu. Tapi akhirnya kan dia minta maaf ya. Dia minta maaf, cuman akhirnya ada ayat yang turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak sukakah engkau jika engkau dimaafkan sebagaimana Allah juga maafin kamu, ya. Maka ya itulah lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq ya. Meniru sifat Al-Halim Maha Penyantunnya Allah, akhirnya ya udah tetap dia maafin juga loh, padahal udah bikin huru hara sampai kayak begitu. Iya, sampai ngefitnah istri Nabi ya sayang, tapi mesti dimaafkan. Na'udzubillah banget ya. Makanya mudah-mudahan kalian bisa sifat penyantun ya, santun, yang lemah lembut, bismillah, kasih sayang. Ini mau dilepas sendiri kaos kakinya, pecinya dilepas. Dah biarin aja dilepas. Seru sendiri. Seru sendiri, heri ya, heboh sendiri. Ini kaos kakinya sayang. Ya, alhamdulillah. Supaya akhirnya bismillah insyaallah mudah-mudahan hidup kita makin tenang. Habis ini juga ada bahasan tentang banyak perceraian ya kan. Gampang orang teriak cerai, cuman kayaknya kita jeda dulu sebentar supaya tambah banyak yang denger juga. Mungkin nanti Muya ajak aja ya. Iya, kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita jeda sebentar. Ya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Muhammad yang buka. Iya. Iya sayang, ngajakin sis-sisnya. Ayo, teh ini teh Ai, katanya ada yang mau dicurhatin. Ada sebelum mereka curhat, Papa pengen bahas sifat Al-Halim dari sudut pandang ini nih, perceraian ya. Kadang tanpa adanya sifat Al-Halim ini, insya Allah, iya. Tanpa adanya sifat Al-Halim ini, akhirnya ada masalah dikit teriak cerai, ada masalah dikit teriak cerai, ada masalah dikit teriak cerai. Padahal demi Allah ya, iya cerai itu boleh. Ya, tapi Koko amat sangat meminta bagi siapapun ya yang akhirnya kena salah seperti itu, ya. Ya, ini sini diajak jalan. Nggak apa-apa. Ya. Tadi ini nama TAI, Yundanya nanti kesini lagi, ya. Nah, Bapak pengen lanjutin ngebahas nih, Masya Allah, terkait sifat Al-Halim dalam urusan rumah tangga. Memang cerai itu boleh ya sayang dalam Islam, tapi kita tahu kan itu sesuatu yang halal tapi Allah benci. Jadi kalaupun ada yang pengen mengambil ini, tolong Koko minta untuk dijadikan opsi atau pilihan paling terakhir. Ya, opsi atau pilihan paling terakhir. Karena dan harus dengan satu syarat, yaitu setelah pisah aku harus tambah dekat sama Allah. Ini gini, studi kasus deh. Misalkan ada seorang istri, dia setiap kali sholat punggungnya disetrika sama suaminya. Misalkan ya. Maka dia akhirnya pengen pisah dengan satu alasan. Saya pengen sholat tanpa punggungnya disetrika. Masya Allah. Ya. Kalau kayak gitu tujuannya, itu Koko dukung demi Allah. Tapi kan kebanyakan yang udah makan pisah itu cuma gara-gara ya masalahnya sepele, emosi sesaat. Apalagi naudzubillah bahkan pengen pisah gara-gara ya udah nemu berondong yang lebih ganteng gitu. Ya Atau misalkan yang perempuan, yang laki-lakinya udah nemu ya naudzubillah ya, udah punya apa istilahnya ani-ani misalkan kayak gitu ya, naudzubillah. Ya, maka ya bukan kayak begitu alasan perceraian dalam Islam. Karena di dalam Islam sahabat-sahabat Nabi itu ada yang bercerai. Ya, tapi mereka setelah bercerai ya tambah dekat sama Allah begitu. Ya. Jadi harus hanya itu satu-satunya tujuan dan opsinya. Ya. Maka kalau misalkan ternyata kita cuman karena emosi sesaat
ya, maka jeda, ambil napas dulu. Makanya ingat nggak kalau misalkan lagi marah itu kata Nabi ngapain? Ya, ngucap ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kalau lagi berdiri maka duduk. Duduk masih marah maka berbaring. Kalau misalkan bisa ambil wudhu maka ambil wudhu. Habis ambil wudhu masih emosi maka sholatin aja udah sekalian. Ya, kalau misalnya udah gitu masih marah juga, na'udzubillah ya, maka perlu ditolong oleh Allah. Ya, maka gitu sekali lagi harus benar-benar jadi opsi paling terakhir. Nggak bisa langsung asal ucap aja gitu saya. Pengalaman kalau yang Muya tahu di luaran itu kayak gimana sih kejadian yang misalkan ada nggak teman Muya yang misalkan pisah cerai? Kalau cerai pasti banyak ya sayang, cuman kasusnya itu berbeda-beda. Ada yang akhirnya memilih bercerai itu karena KDRT. Ada juga yang memilih bercerai karena udah nggak sejalan. Kelihatannya adem ayem, kelihatannya romantis, tapi ternyata di dalamnya itu tidak seindah yang ditampilkan di media sosial. Ternyata dalamnya itu sudah keropos, sudah rusak. Hanya saja kelihatan yang ditampilkan itu bagus-bagus gitu kan. Sampai akhirnya ketika dua orang ini sudah merasa tidak sejalan, ya akhirnya pisah angkot. Angkot ya. Jadi ingat ya, kita dulu pernah ditanya ya. Yang mempersatukan itu ternyata bukan cintanya tapi tujuannya. Ibarat naik angkot nih. Satu dari Bogor, satu dari Jakarta, pengen sama-sama ke Bandung nyatu di angkot yang sama. Apakah nggak akan ada masalah ketika tujuannya sama? Ada. Bensin habis, ban bocor, apapun itu. Tapi ketika tujuannya sama, paling yang di dalam angkot ngobrol. Kita kenapa sih udah anteng? Kita ngapain sih? Tujuannya masih pengen sama-sama ke Bandung kan? Masih, ya udah ngapain aku pisah angkot? Tujuannya masih sama. Mending kalau dapat angkot yang baru, malah yang bisa ketubruk bisi, ya namanya di jalan tol misalkan. Sama, kita nikah nih udah tujuannya sama pengen lillahi ta'ala. Apakah nggak akan ada masalah? Ada. Tapi ketika ada masalah paling dua-duanya ngobrol. Kita berantemin apa sih? Tujuan dari awal nikah pengen ke surganya Allah. Kita masih pengen ke surga kan? Kamu masih pengen ke surga nggak? Tidak mungkin dia malah jawab, nggak mau udah sekarang mah pengen ke neraka. Nggak mungkin. Ya. Nah, ketika akhirnya dijawab, ya udah aku juga masih pengen sama-sama ke surga. Ya udah tuh ngapain kita berantem? Ya udah nyeblak yuk, seblak udah. Bayaan lagi. Dan itu salah satu sifat penyantun yang diimplementasikan dalam kehidupan suami istri ya sayangnya. Ketika mungkin sama-sama kesel, sama-sama marah, tapi sama-sama ketika tujuannya masih sama, tetap mau saling tanya. Kamu pengennya gimana? Aku pengen gini. Kamu pengen gimana? Aku gini. Ya udah kita bareng lagi aja, kita perbaiki bersama lagi. Iya, karena sekali lagi ya, ini sesuatu yang mahal. Sudah janji yang diucap di hadapan Allah. Dan itu juga ke walinya di hadapan ayahnya langsung. Maka jangan semudah itulah, itu istilahnya ya. Karena perjuangannya itu nggak ada yang sia-sia. Bahkan perhatikan, sengaja loh Allah kasih contoh itu kisahnya Asia sama Firaun ya kan. Kan kalau mau jujur Asia mah nggak, kalau pengen egois, ada apa sih ini Firaun? Mendingan gue tinggalin lah gitu. Sedangkan mana nggak mungkin nggak ada yang mau lagi sama beliau. Soleha, mantan ratu, rebutan orang datang. Tapi kok mau bela-belain tetap ngadepin Firaun. Beliau kan berdoa di Quran surat ke-66 tuh At-Tahrim ya, di akhir-akhir ayatnya. Lalu kalau emang ini dengan bersabar ngadepin Firaun ini bisa membuat aku tambah dekat dengan surgamu ya Allah. Tinggi derajatku di surgamu ya Allah, maka hamba siap ya Allah. Dan terbukti ada 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Empat itu kan Khadijah, Fatimah, Maryam, dan salah satunya adalah Asia binti Muzahim, istrinya Firaun. Ya. Kenapa? Karena itu dia punya ganjaran pahala tanpa batas, yaitu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang bersabar yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Ya. Nah, ini sabarnya bukan ngadepin suami sembarangan, tapi ngadepinnya Firaun. Jadi kalau sekedar suaminya dia masih sholat, nafkahin anak-anak, sayang ke anak-anak, terus sekedar misalkan apa naruh aduk sembarangan, ngambil baju teh atasnya nggak ditarik dulu, jadi berantakan semua misalkan. Ya, jadi ikut gregetan deh. Masya Allah. Nggak bisa berkata, ntar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong antum. Ya, kalau suami kamu lebih parah dari Firaun, nama suami kamu yang ditulis di Al-Quran. Tapi kan enggak, ya. Makanya udah yuk sabar, bismillah. Karena sekali lagi, kalau kita pengen pulang ke surganya Allah dengan amalan kita yang segini-gininya, maka kan sulit. Tapi ya, kalau akhirnya ternyata dikasih fasilitas dengan cara ada yang diuji dari suaminya, maka bisa jadi gara-gara suaminya begitu dia lebih mudah ke surganya Allah. Ya, kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna.
Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Alhamdulillah makin panas nih kalau bahasa perceraian. Tapi sini Muhammad mau gabung lagi dulu nih. Sambil tete-tete juga ada yang mau ditanya, mungkin cerita ya berdasarkan pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Gimana, ada kisah nggak dari TNI atau TAI yang mungkin pengen ditanya atau diceritakan ya? Karena alhamdulillah mudah-mudahan Allah jaga kami. Tapi ini nggak sih, penasaran nggak sih saya rasanya perceraian itu kayak gimana? Nanya ke yang pernah ngalamin. Ya mungkin Ai ya, mungkin itu pilihan terakhir ya Iya, udah dipertahankan, berusaha ikhtiar, berdoa sama Allah. Waktu itu siapa yang minta? Dia Dianya bukan Ainya ya, padahal kan Ainya dianya yang yang dijahatin ya. selingkuh. Kan sepihak sayang, udah Oh, ya selingkuh di di sepihak gitu ya, ditinggalin ya. Iya gitu. Ya Allah. Gimana kalau gini kok, kan Gimana? kata orang tua harus bercerai. Kamu tuh udah nggak cocok mungkin si cowoknya itu sama mertuanya. Tapi si anaknya ini nggak mau bercerai. Apa kita harus nurutin orang tua? Apa suami? Pasti ada yang salah sih, karena orang tua ngelihat anaknya bahagia sama laki-laki nggak mungkin nyuruh gitu, ya kan? Terus ketika akhirnya si istri berusaha untuk mempertahankan, itu juga secara hukum seharusnya sang ibu juga memberikan dia waktu gitu. Karena kan sebetulnya sekali lagi yang jalanin si ya istri gitu, si anak itu gitu. Dan masalah sanggup atau enggak kan ya yang bisa naker hati dan kemampuannya sendiri kan ya si dianya kan gitu. Karena memang juga salah satu cara yang harus dijaga untuk mengawetkan rumah tangga itu adalah juga supaya jangan banyak intervensi dari luar. Termasuk salah satunya adalah bahkan dari orang tua kita masing-masing gitu. Makanya ini memang harus duduk dulu karena nggak mungkin terjadi sampai kayak begitu kalau misalkan memang ya mohon maaf ya tidak ada masalah. Cuman kita kan nggak tahu nih masalahnya entah di si suaminya kah makanya ibu nyuruh kayak begitu atau misalkan ternyata bisa jadi naudzubillah ibunya yang bermasalah padahal suaminya baik-baik aja. Mungkin naudzubillah di luar sana bisa jadi ada kasus dengki atau apa seperti apa ya. Jadi jangan gampang dikit-dikit ada masalah, ada dari orang, termasuk dari orang tua juga. Kalau belum tahu kenapa alasannya suruh saya bercerai, ya jangan sampai gampang. Yaudah cerai aja orang tuaku nyuruh gitu ya sayangnya. Iya betul. Dan amat sangat kita dapat pelajaran ya ketika kita ada masalah dalam rumah tangga. Memang ya kalau bisa jangan keluar sama sekali. Karena kalau misalnya keluar, terus apalagi meskipun itu ke orang tua, oh itu tambah runyamnya tambah panjang sih asli. Itu juga Asli. sih yang Yunda sama Koko dari awal nikah ya sayang Iya. ya. Kita tuh kalau ribut tuh ya kalau bisa orang rumah tuh nggak ada yang tahu. Kayak Nggak kita boleh ada yang tahu. Kayak kita Nggak baik-baik boleh ada aja. yang Kadang mungkin Teh ini pernah lihat Yunda tiba-tiba sama Koko keluar berdua. Ya selain untuk kami quality time, kadang kami untuk Ada yang kita harus Ada obrolin. yang harus kita obrolin. Ada yang harus kita selesain ya. di depan kalian kami baik-baik aja, tapi sebenarnya kami pengen nyelesain berdua tanpa ada yang ini. Kecuali udah benar-benar urgent dan nggak bisa diomongin antara dua-duanya, memang mediasi itu boleh. Itu salah satu adab ya ketika bicara perceraian ya. Dan makanya Allah tuh sebetulnya kan kasih kesempatan 3 kali talak. Nggak dengan sekali kata udah gitu langsung udahan begitu aja. Nanti bisa 1 kali dulu, nanti ada yang kedua, baru nanti ketika yang ketiga baru itu benar-benar udah final gitu istilahnya ya. Maka ini harus ngamalin sifat al-halim penyantunnya Allah. Karena kalau nggak bisa kita untuk berumah tangga dengan karakter yang pasti beda. Terlalu sama juga nggak mungkin karena ya ibarat kita juga hasil produk perbedaan. Ya kan dulu kan leluhur kita Adam dan Hawa bukan Adam dan Asep ya kan. Seperti itu. Sendal baru bisa dipakai kalau kiri dan kanan. Coba saking samanya sendal kiri semua ya. Nanti gimana? Ya. Jadi beda pasti ada. Cuman kalau setiap kali beda akhirnya dibawanya ke pisah caranya maka ini jadi masalah. Ya. Maka diperhatikan juga salah satu adab juga ketika setelah ditalak itu dia masih menafkahi sampai nanti jatuh masa iddah, masih boleh diberikan tempat tinggal. Dan selain itu juga ketika akhirnya sudah final cerai masih ada bisa diberikan kayak kalau ibarat orang kerja terus di PHK mah ada pesangonnya ya. Tapi kalau ini maksudnya ada nafkah mut'ahnya ya untuk diberikan ya. Maka Masya Allah itu beberapa adab sih sekali lagi
ya. Dan dan kalau bisa sekali lagi itu pilihan terakhir lah. Jangan sampai itu terucap sebisa mungkin. Teh Ai gimana? Tadi Koko cerita tentang Allah Al-Halim Maha Penyantun. Jadi sebenarnya kadang ya kita ini kadang sumbu pendek ya, masalah yang harusnya bisa selesai, tapi kadang karena mungkin ya hawa nafsu ya. Cuman kan di sini Ai korbannya sayang, yang zolimah yang sebelah sana kan. Iya. Malah beruntung ya Ainya, Teh Ainya ya, bismillah insyaallah. Ai ada yang mau ditanyain gak? Ada teh. Ada, sok ditampung dulu sebelum kau bikin kesimpulan nih apa. Kalau misalnya teh rumah tangga kan dilakukan sama suami istri ya. Terus ada yang ikut campur, misal seperti mertua ya teh ya. Nah, kesimpulannya kita sebagai menantu apa harus benci gitu sama mertua atau gimana gitu menurut Teteh gitu sama Koko? Langsung tanya sama ahlinya. Wah, ahli cerai. Bukan ahli cerai sayang, tapi yang ada ya, ilmunya ya. lah. Benci mah jangan ya Teh, karena kita lagi bahas sifat Al-Halim. Tapi sekali lagi itu nggak ada kerugian di dalamnya. Kok sambil nyambung kesimpulan kali ya. Aslinya ketika kita menjadi orang yang penyantun, nggak pernah rugi kita itu. Yang rugi itu kalau kita yang zolim. Makanya kita selalu komitmen saya nggak pernah pengen jadi pihak yang zolim. Iya, komitmen Sebisa dari mungkin awal kita pengen jadi yang menyantuni, meskipun tentu kita terbatas sekali. Ya, jadi jangan Teh, bismillah. Toh terbukti dengan akhirnya tetehnya yang ngalah, yang istilahnya malah tetap dekat sama Allah. Allah juga yang angkat derajatnya. Dan itulah bahasan kita ya pemirsa hari ini tentang sifat Al-Halimnya Allah. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, pembicaraan kita hari ini bisa jadi manfaat bagi semua yang nonton. Dan mudah-mudahan besok panjang umur kita ketemu lagi waktu sahur di Asmaul Husna Metro TV. Sampai jumpa besok. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibrahim Muhammad. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.